Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali lagi. Oke, langsung aja kita bahas ya. Pernah kepikiran nggak sih kenapa di zaman sekarang saat semua orang berlomba-lomba pindah ke kota, justru ada seruan untuk sebaliknya, untuk meninggalkan kota? Aneh kan? Di saat kota jadi pusat segalanya, ada gagasan yang ngajak kita buat bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, apa sih sebenarnya alasan dibalik ide yang kedengarannya radikal ini? Yuk kita bedah sama-sama. Nah, ini dia nih, nubuat yang jadi jantung dari keseluruhan argumennya. Sebuah klaim yang sangat kuat, yang pada intinya bilang kalau setiap kota itu udah ditakdirkan buat hancur. Bukan cuma beberapa loh, tapi semua. Ini premis yang sangat mendasar, yang jadi landasan untuk semua yang akan kita bahas setelah ini. Jadi pertanyaan besarnya, kenapa kok bisa ada keyakinan kalau semua kota tanpa terkecuali bakal musnah? Apa sih yang mendasari prediksi yang kedengarannya dramatis banget ini? Nah, itu yang akan kita coba cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Penting banget nih buat kita pahami kalau seluruh pandangan ini asalnya bukan dari analisis sosial atau ekonomi biasa ya. Akarnya itu dalam banget dari eskatologi Islam atau studi tentang akhir zaman. Jadi ini adalah sebuah peringatan yang sifatnya sangat fundamental, berdasarkan keyakinan tentang takdir akhir dunia. Terus, apa sih eskatologi Islam itu? Gampangnya gini deh. Ini tuh cabang pengetahuan yang ngebahas soal nubuat-nubuat atau ramalan tentang akhir zaman. Jadi, ini semacam kerangka berpikir untuk menafsirkan apa yang terjadi di dunia sekarang dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk soal penghakiman ilahi. Nah, kalau kita lihat rincian prediksinya, ini yang bikin merinding. Menurut argumen ini, kehancuran kota-kota itu bukan sesuatu yang acak. Ini adalah takdir yang gak bisa dihindari. Katanya, sudah tertulis di dalam kitab. Dan sebelum itu terjadi, bakal ada masa-masa bencana dulu. Puncaknya, bumi ini bakal jadi tandus sama sekali. Oke, kita udah paham peringatannya. Sekarang kita geser ke bagian diagnosisnya. Emangnya, dosa-dosa apa aja sih di dunia modern ini yang diyakini bakal memicu semua kehancuran itu? Kenapa Tuhan sampai dianggap begitu murka? Dosa pertama, dan katanya yang paling utama, adalah riba. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar bunga bank ya. Definisi riba di sini jauh lebih luas. Riba di sini adalah segala bentuk sistem ekonomi yang menipu dan menindas. Sebuah sistem yang secara sengaja dirancang untuk bikin yang kaya makin kaya, sementara yang miskin ya makin terperangkap dalam kemiskinan. Nah, ini dia gambaran dampak dari sistem yang disebut berbasis riba itu. Katanya, sistem ini menciptakan semacam piramida sosial yang gak adil. Kekayaan itu ngumpul terus di puncak dan gak pernah benar-benar turun ke bawah. Akibatnya apa? Jutaan orang terpaksa bekerja dengan upah yang sangat rendah. Dan yang paling jadi korban, ya mereka yang paling rentan, perempuan dan anak-anak. Selain masalah ekonomi, ada juga yang disebut sebagai tanda-tanda kerusakan moral. Ini cakupannya luas banget, mulai dari perubahan peran gender, revolusi seksual yang katanya bikin rasa malu hilang, sampai ada klaim yang sangat spesifik, yaitu soal radiasi dari teknologi modern kayak ponsel yang katanya menyebabkan angka kelahiran bayi laki-laki menurun drastis. Nah, sekarang kita bergeser dari masalah ekonomi dan sosial ke kritik terhadap negara modern. Bagi pembicara, inilah dosa terbesarnya. Sebuah pemberontakan politik melawan Tuhan yang dianggap sebagai akar dari semua masalah lain. Konsep kuncinya di sini adalah syirik. Biasanya, kita dengar syirik itu artinya menyembah berhala kan? Nah, di sini konsepnya ditarik ke dalam konteks politik. Syirik politik menurutnya terjadi saat sebuah negara modern mengklaim kedaulatan untuk dirinya sendiri, menempatkan hukum buatan manusia di atas hukum Tuhan. Dan tabel perbandingan ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada negara sekuler modern yang merasa punya kuasa penuh untuk membuat hukum, bahkan bisa menghalalkan apa yang Tuhan haramkan. Di sisi lain, ada cita-cita Islam, di mana kedaulatan tertinggi itu mutlak hanya milik Allah, dan hukumnya nggak bisa diutak-atik oleh manusia. Oke, setelah semua diagnosis masalah tadi, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah argumennya berbelok dari sekedar mengkritik menjadi menawarkan solusi praktis. Solusinya adalah sebuah tindakan nyata, menarik diri secara fisik dari masyarakat modern. Sebuah kutipan dari kitab suci dipakai untuk menegaskan kalau migrasi ini bukan sekedar pilihan, tapi sebuah kewajiban agama. Pesannya jelas banget, kalau kamu nggak bisa mengubah sistem yang dianggap menindas, maka kamu wajib untuk meninggalkannya. Ini adalah sebuah panggilan untuk melakukan hijrah fisik. Jadi inti logikanya tuh begini, pemisahan fisik adalah satu-satunya cara untuk selamat dari hukuman kolektif.
Kalau kamu tetap tinggal di tengah-tengah sistem atau masyarakat yang akan dihukum, kamu bakal ikut kena imbasnya, gak peduli seberapa saleh kamu secara pribadi. Lalu, tempat pelarian ini kayak apa? Nah, pembicara nggak cuma nyaranin buat pindah, tapi juga ngasih semacam blueprint atau cetak biru untuk membangun sebuah masyarakat alternatif yang ia sebut kampung muslim. Semacam miniatur dari masyarakat Islam yang ideal. Cetak biru ini punya 4 pilar utama. Pertama, lokasinya harus terpencil untuk menghindari radiasi. Kedua, soal makanan harus bisa produksi sendiri yang organik. Ketiga, sistem ekonominya kembali ke zaman dulu, pakai emas dan perak. Dan yang terakhir, tatanan sosialnya harus bisa melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Coba kita dalami sedikit soal prinsip ekonomi di kampung ini. Ini adalah penolakan total terhadap sistem keuangan modern. Gak ada bank, gak ada uang kertas yang dianggap palsu, dan cuma emas dan perak yang boleh dipakai. Tujuannya bukan cuma jadi alternatif loh, tapi untuk secara aktif menantang dan mengalahkan sistem keuangan yang ada sekarang. Hal yang juga sangat ditekankan dalam visi ini adalah struktur sosialnya. Pembicara menyoroti pemulihan dari apa yang ia definisikan sebagai hak-hak perempuan yang diberikan oleh Tuhan. Misalnya, hak untuk dinafkahi, hak untuk menikah, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling, bisa dibilang paling mistis dari visi ini. Ini udah bukan lagi soal persiapan fisik, tapi udah masuk ke ranah spiritual. Gimana caranya bertahan hidup kalau nanti benar-benar udah nggak ada lagi makanan di bumi? Dan inilah jawabannya, yang membawa kita ke puncak argumen spiritual ini. Menurut keyakinan pembicara, di masa-masa terakhir nanti, saat makanan fisik udah lenyap, zikir atau puji-pujian kepada Tuhan itu sendiri yang akan jadi sumber rizki kita. Manusia akan bisa bertahan hidup dengan cara non-fisik hanya dengan memuliakan Tuhan. Jadi, setelah kita menjelajahi semua argumen ini, mulai dari nubuat kehancuran kota, diagnosis masalah-masalah dunia modern, sampai ke cetak biru kampung muslim, kita dihadapkan pada satu pertanyaan terakhir. Apakah semua ini harus kita pahami secara harfiah sebagai sebuah rencana praktis untuk masa depan? Atau, jangan-jangan, ini lebih merupakan sebuah metafora spiritual tentang bagaimana cara menjaga iman di dunia yang dianggap sudah runtuh ini? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan.